Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Sinau, berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau. Baik, kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang mana kisah ini mengenai tentang batu-batu yang aneh ya. Jadi dalam sebuah hadis menceritakan pada zaman dahulu ada seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia berhenti di lapangan luas itu. Pada waktu itu orang sedang melakukan ibadah haji. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang sangat penting. Bahkan wukuf di Arafah itu disebut sebagai haji yang sebenarnya karena apabila seorang itu berwukuf di padang Arafah, dianggap hajinya telah sempurna walaupun yang lainnya tidak sempat dilakukan. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hajju Arafat, haji itu wukuf di Arafah. Rupanya lelaki itu tadi masih belum mengenali Islam dengan lebih mendalam, masih dalam istilah mu'alaf. Semasa dia berada di situ, dia telah mengambil 7 biji batu lalu berkata pada batu itu, "Hai batu-batu, saksikanlah olehmu bahwa aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah." Setelah dia berkata begitu, dia pun tertidur di situ. Dia meletakkan ketujuh batu itu di bawah kepalanya. Tidak lama kemudian dia bermimpi seolah-olah telah datang kiamat. Dalam mimpi itu juga dia telah diperiksa segala dosa-dosa dan pahalanya oleh Tuhan. Setelah selesai pemeriksaan itu, ternyata dia harus masuk ke dalam neraka. Maka dia pun pergi ke neraka dan hendak memasuki salah satu daripada pintu-pintunya. Tiba-tiba seketika batu kecil yang dikumpulnya tadi datang dekat pintu neraka tersebut. Tetapi mereka tidak sanggup rupanya. Malaikat azab telah berada di situ. Semua malaikat itu menolaknya masuk ke pintu neraka tersebut, tapi sanggup rupanya. Kemudian dia pun pergi ke pintu lain. Para malaikat itu tetap berusaha hendak memasukkannya ke dalam neraka, tapi tidak berjaya karena batu mengikut kemana saja dia pergi. Kemudian akhirnya habislah ketujuh pintu neraka didatanginya. Para malaikat yang bertindak akan menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka, berusaha sekuat tenaga untuk menolak lelaki itu dalam neraka tetapi tidak berjaya. Sampai di pintu neraka nomor 7, mereka itu tidak mau menerimanya karena ada batu yang mengikutinya. Ketujuh batu itu seolah-olah membentengi lelaki itu daripada memasuki neraka. Kemudian dia naik ke Arasy di langit yang ketujuh. Disitulah Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai hambaku, aku telah menyaksikan batu-batu yang engkau kumpulkan di padang Arafah. Aku tidak akan menyia-nyiakan hakmu. Bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku telah menyaksikan bunyi syahadat yang engkau ucapkan itu. Sekarang masuklah engkau ke dalam surga." Sebaik saja dia menghampiri pintu surga itu, tiba-tiba pintu surga itu pun terbuka lebar. Rupanya kunci surga itu adalah kalimat syahadat yang diucapkannya dahulu. Kemudian di sini terdapat 10 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Abu Laits Asmarkandi meriwayatkan kepada sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam dalam Al-Wahy 10 bab, yang mana bunyinya adalah, "Wahai Musa, jangan menyekutukan aku dengan suatu apapun, bahwa aku telah memutuskan bahwa api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin. Kemudian taatlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Niscaya aku peliharamu dari seberang bahaya, dan aku lanjutkan umurmu, dan aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik. Kemudian jangan sekali-kali membunuh jiwa yang aku haramkan, kecuali dengan hak. Niscaya akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya, dan akan kembali engkau dengan murkaku ke dalam api neraka. Kemudian jangan sekali-kali sumpah dengan namaku dalam dusta atau durhaka, sebab aku tidak akan bersihkan orang yang tidak mensucikan aku dan tidak mengagung-agungkan namaku."
Nah, itulah beberapa alwah yang ada di 10 bab tadi ya. Semoga kisah pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita semua mengambil hikmahnya dengan baik. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Kita berjumpa kembali di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.